Halo Sweet Soul, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Kali ini kita akan mencoba untuk bacain asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Aries, di mana ada kamu terlibat di dalamnya. Di sini sudah ada dua deck. Deck yang pertama, mari akan pakai untuk tarik energi cinta segitiganya Aries bersama kamu yang sedang melihat video ini, terlepas dari apa status hubungan kalian. Boleh jadi kamu adalah orang yang diselingkuhin, atau justru kamu orang yang dijadikan sebagai selingkuhan dari Aries ya. Deck yang kedua, nanti mari akan pakai untuk menarik energi cinta segitiganya Aries bersama pasangannya yang lain yang ada di luar sana. Sama aja terlepas dari apa status dari hubungan mereka. Bisa jadi ini adalah orang yang diselingkuhin atau orang yang dijadikan sebagai selingkuhan. Ya, tapi sebelum memulai tarik kartunya, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah update energi. Ya, ini hanya update energi. Jadi ini pembacaan khusus ditujukan kepada kamu yang memang sudah yakin 100%, bukan kamu satu-satunya orang dalam kehidupan asmaranya Aries ya. Mesti yakin dulu baru boleh ngelihat video ini, karena di sini tidak akan cari tahu apakah Aries menyelingkuhin atau menjadikan kamu selingkuhan. Ya, dan seperti biasa ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bakalan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan ketika menyimak video hari ini. Baik, langsung saja kita mulai dengan melihat asmara cinta segitiganya Aries bersama pasangannya yang lainnya. Situasi dari mereka adalah Two of Swords. Jadi di sini menghindari terjadinya konflik gitu ya. Dan cara menghindarinya ini apa ya? Menolak untuk melihat mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Karena apa? Karena masih menginginkan, tentu saja ya, menginginkan hubungan ini gitu. Atau boleh jadi salah seorang nanti di antara mereka akan berusaha untuk menjaga hatinya walaupun bersama. Ya, walaupun mereka ini bersama, tetapi menjaga hati supaya tidak tersakiti, supaya tidak terlukai. Nah, seperti itu. Jika mereka belakangan ini posisinya sedang ribut-ribut kayak gitu ya, salah seorang di antaranya lebih memilih untuk berdamai. Lebih memilih untuk berdamai. Nah, gitu ya. Jadi tidak mau memperpanjang kerusuhan, tidak mau memanaskan hubungan. Nah, seperti itu. Jadi berusaha untuk tenang walaupun rasa cemas itu ya pasti ada di sini. Gitu ya. Bahkan di sini boleh jadi bilang, menipu diri bahwa semua baik-baik saja, padahal tidak baik ini. Padahal ada sesuatu, ada isu dalam hubungan ini gitu ya. Oke, baik. Mari tarik energi dari Aries-nya untuk beliau gitu ya, untuk pasangannya gitu. Oke, iya, jadi tentu saja belakangan ini Aries di sini yang apa ya, lebih fokus kepada dirinya sendiri. Harusnya dia punya tanggung jawab terhadap orang ini, tetapi dia mencoba untuk mengelak gitu. Lagi males, energinya tuh lagi males banget, lagi nggak mau mikir, lagi nggak mau ngapa-ngapain gitu ya, berusaha untuk cuek kayak gitu. Harusnya dia fokus terhadap hubungan mereka, tapi tidak dia lakukan. Seperti itu ya. Karena apa? Tentu saja mungkin gara-gara hadir kamu dalam kehidupannya dia, seperti itu ya. Nah, tentu saja hubungan mereka ini dari kemarin-kemarin itu kayaknya posisi nggak enak gitu. Sempat ada yang Aries ini ngerasa dia terjebak gitu ya. Untuk menentukan bagaimana langkah dia ke depan dengan orang ini, sempat dia merasa terjebak gitu. Banyak rasa ketakutannya dia untuk mengambil keputusan-keputusan di sini gitu. Karena asal ada dia mikirin tentang hubungan mereka, kok rasanya pikiran ini pikiran yang apa ya, yang pasti tanda kutip bikin masalah. Nah, seperti itu ya. Sehingga dia bilang bahwa ruwet dia jadinya, pikirannya itu ruwet banget. Itu tadinya ya. Yang ini mau mencoba. Tadinya tuh dia ini beneran mau mencoba di sini. Bahkan dia mau menyerahkan hubungan mereka ini justru ke tangan pasangannya. Itu tadinya. Gitu ya. Karena dia bilang tidak semudah itu dia meninggalkan orang ini.
Tidak semudah itu dia menghadirkan kamu dalam kehidupannya dia gitu. Tidak semudah itu dia fokus kepada dirinya dan kepada kamu gitu ya, karena ada orang ini, ada pasangannya ini gitu. Nah, tapi makin kesini kalau mari lihat gitu ya, ini mulai mengendur ini energi dari Aries-nya terhadap pasangannya ini sudah mulai mengendur. Kayak kita bahkan mencoba untuk bersenang-senang, menciptakan kebahagiaan di sini, itu sudah tidak mau lagi. Aries-nya ya sudah nggak mau lagi. Jadi untuk mencoba memberikan kebaikan-kebaikan, menarik perhatian dari pasangannya ini, mungkin dia sudah nggak mau lagi gitu. Ada ngambeknya. Sekarang posisinya Aries ini agak-agak ngambek. Mungkin memang dia agak cepat marah nanti ke orang ini gitu ya, agak cepat marah gitu. Kalau misalnya pertemuan juga tentu saja Aries ini agak mencoba menghindari gitu, ataupun ketika dia pengen ketemu sama pasangannya ini, itu energi maksanya itu ada. Nah, berlebihan, energi Aries di sini berlebihan ngambeknya, berlebihan maksanya, kayak gitu ya. Tetapi untuk menghindari, mari rasa cenderung lebih kuat. Posisi mereka ini seperti kartu The Hangman, tentu saja ini posisinya dibilang lepas tidak, tapi berusaha untuk menjauh, iya, ada juga. Kayak gitu ya. Jadi hubungan mereka ini posisinya tergantung. Bolehlah dikatakan stuck di sini, boleh gitu. Boleh. Tetapi tadi Aries tidak mau mencoba lebih lagi terhadap pasangannya. Nah, seperti itu ya. Udah nggak asik, menurut dia di sini sudah nggak asik. Jadi bahan bakarnya dia gitu ya. Maunya dia tuh kebutuhan dari Aries ini, dia dengan orang ini itu harus ada buster dari pasangannya ini, dan dia bilang dia tidak dapatkan itu di sana ya. Jadi dia nggak bisa menikmati di sini kelebihan energi Aries. Makanya mungkin disalurkan dengan terlalu marah gitu ya, terlalu cuek. Nah, modelnya kayak kita. Oke, pasangannya kita lihat. Iya. Oh iya. Jadi dia modelnya Aries seperti ini itu cukup membakar dia ya, cukup bikin dia marah. Tentu saja orang ini akan coba mancing-mancing argumen di sini. Agak coba mancing-mancing argumen gitu ya, karena ada rasa, pokoknya dia kesel lah. Pokoknya dia kesal gitu. Ya, ini tidak bisa dibilang kecewa gitu ya, tidak bisa dibilang kecewa di sini, tapi marah aja gitu. Aries ini seolah-olah menyulut dia. Gitu. Jadi tentu saja tidak akan ada ketenangan dari orang ini. Jangan-jangan dia baru-baru ini ngerti bahwa ada kamu di antara mereka. Jangan-jangan dia baru ngerti di situ, dan dia kaget banget gitu ya. Aries bisa melakukan hal itu. Aries bisa ternyata memiliki kamu. Bisa. Kayak gitu ya. Dan tentu saja dia tuh tidak akan bisa terima apa yang dilakukan Aries, tidak akan bisa dia terima di sini. Gitu. Makin Aries ini cuekin dia, wah, makin galau dia. Gitu ya, makin galau. Padahal mungkin tadinya dia yang nggak peduli kayak gitu ya. Bisa jadi. Tadinya dia tidak peduli dengan Aries. Aries mau ngapain di luar sana? Aries mau dengan siapa di luar sana? Bisa seperti itu. Mungkin orang ini hanya kayak ngasih uang saja kayak gitu ya, jika dia ini seorang pria atau orang yang mensupport Aries dalam hal finansial. Bisa jadi apa-apa yang kebutuhan Aries ya dia penuhi gitu ya, tetapi dia tidak terlalu peduli di sana. Nah, bisa seperti itu. Tapi di posisi sekarang ini dia bilang ini nggak bisa gitu. Ini nggak bisa berakhir. Dia posisinya dia tuh nggak akan bisa digeser oleh siapapun, oleh apapun. Gitu. Jika dia tidak prioritas dalam kehidupan Aries, kesel dia, benci dia. Seperti itu ya. Bisa-bisa orang ini nanti stalking kamu. Bisa-bisa. Nah, dia mau tahu apa gerak-geriknya Aries ini, sehingga dia jadi akhirnya mengetahui tentang kamu. Itu yang mari tangkap ya. Dia akan buru Aries ini udah pasti. Dia akan kejar terus Aries dengan penjelasan kayak gitu.
Itu ya. Ego dia lagi benar-benar tersakiti di sini. Nah, seperti itu. Tapi dia percaya diri. Tetap ada percaya diri di mereka, di energi hubungan mereka ini. Orang ini percaya diri bahwa siapa sih kamu gitu ya, sebagai rivalnya dia, boleh kayak gitu. Sementara Aries sendiri dengan hadirnya kamu, dia bisa kayak ngerasa dia berharga seperti itu ya. Dia bisa jadi tahu bahwa dia ini adalah tanda kutip seseorang. Seperti itu. Kalau Mari bilang mungkin Aries banyak juga berkorban di sini ya. Kalau orang ini misalnya dia memberikan kepada Aries, bisa jadi itu bukan sebuah beban. Itu hanya kayak tanda kutip uang kecil aja bagi dia. Hanya perkara geleng gitu ya. Sementara Aries ini dia sudah kayak berkorban apa gitu ya. Mengorbankan hatinya, mengorbankan energi dia atau apalah itu, modal-modal pengorbanannya. Jangan-jangan bisa seperti itu. Sempat Aries berharap besar terhadap orang ini. Namun makin kesini berubah dong gitu ya, berubah. Gitu, berubah banget. Nah, di sana. Jadi dia menggantung hubungan dia dengan partnernya ini. Tentu saja partnernya ini punya power, dia merasa bahwa dia masih punya energi. Bahwa dia harus membalikkan keadaan ini. Yang tadinya dia di apa ya, yang tadinya mungkin dia mengabaikan hubungan ini, nah sekarang berubah dia, karena dia nggak bisa, dia bilang dia nggak bisa, itu dia nggak bisa kalah di sini jika dia membuat ini sebagai versusan. Nah gitu, urusan dia dengan Aries belum selesai. Nah itu kata. Tidak akan ada di sini cerita untuk selesai. Tetapi kalau Mari bilang, bisa-bisa orang ini dia gagal melihat ada apa sih sebenarnya, itu ya, ada apa sih sebenarnya dalam hubungan mereka. Jangan-jangan dia tidak melihat di situ, mencari akar persoalan, lebih yang kayak menghandle kekacauan yang diakibatkan. Tapi dia bilang menghandle juga enggak ya. Menghandle juga di sini kelihatannya tidak, karena nggak ada perubahan apapun yang terjadi dalam relationship mereka ini. Misalnya selama ini mereka dingin dalam rumah tangga, tidak mencoba untuk dihangatkan. Nah kira-kira kayak gitu ya, jika ini rumah tangga atau ya udahlah ini hubungan apalah gitu ya. Jika selama ini emosi terlalu kencang di sini, tidak berusaha untuk belajar lebih bersabar, nggak ada perubahannya. Pola-pola lama itu masih terulang-ulang, dan bisa jadi ini tidak akan ada semakin membaik gitu ya, sampai mereka menyelesaikan dulu PR-nya mereka. Nah di sana ya, oke. Itu untuk asmara Aries dengan partnernya yang lain. Sekarang kita lihat asmara Aries bersama dirimu. Oke, ya. Situasi relationship kalian adalah Three of Swords ada di sini ya, tapi dia puji Tuhan posisinya terbalik nih. Gitu ya. Jadi ini yang menjaga perasaan, menjaga hati gitu. Ada di sini ya, healing, sembuh dari luka batin ada, minimal berusaha menyembuhkan luka batin. Ada mencoba untuk memaafkan. Ada tindakan yang berhati-hati di sini, gitu ya. Berhati-hati dalam artian bukan tegang gitu, enggak tegang di sini. Berhati-hati supaya ya hasil dari ucapan, hasil dari tindakan itu tidak nyakitin gitu, dan bikin penyesalan nanti di depan sana. Gitu ya. Jadi harapan ini juga berusaha dikontrol kalau Mari lihat. Harapan berusaha dikontrol. Jadi kayak sadar, kalau aku terlalu mengharapkan, jangan-jangan nanti aku kecewa. Udahlah, enggak lah gitu ya. Dengan kesadaran tentu saja. Seperti itu ya. Jadi
nggak cenderung di sini nggak mau kayak sembarangan, cenderung nggak mau gitu. Lebih kayak coba pakai akal sehat, pakai nalar yang tajam, gitu ya. Yang nggak mau terlalu baper, nggak mau terlalu GR, itu. Baik, energi Aries untuk dirimu, ya. Oke, ada janji yang terucap, ya. Cinta, wow, keren. Ada cinta di sini tentu saja. Ya, ada rasa sayang di sini. Dia kayak ngerasa nyaman banget sama kamu. Gitu. Dia merasa dia dicintai sehingga dia bisa mencintai kamu juga. Gitu. Jadi ini adalah hubungan yang spesial. Walaupun ini mungkin adalah hubungan yang baru-baru ya. Tetapi kalau niatan untuk yang gimana gitu ya dengan kamu tuh nggak ada. Untuk saling menyayangi, itu. Untuk saling mengasihi. Untuk saling memberikan ya, memberikan hati. Kalau udah hati yang diberikan ini nggak main-main ceritanya, gitu kan? Hati itu, kita tahu hati itu rapuh. Nah, ketika dia bisa mempersembahkan hatinya kepada kamu, berarti dia yakin sama kamu. Dia percaya sama kamu. Walaupun mungkin kamu tuh ceritanya gombal sama dia atau apalah gitu ya, tindakan kanak-kanak, tapi dia yakin aja. Dia yakin aja. Dia ngerasa kayak dengan kamu tuh kamu nggak akan bakalan nyakitin dia, nggak akan bikin dia ngalamin apa yang dialami dengan pasangannya yang lain itu. Nah, di sana. Oke, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Beberapa ini kalian hubungan dari masa lalu ya. Beberapa seperti itu. Oke. Nah, hubungan dari masa lalu. Misalnya kalian pernah pacaran di masa lalu, kemudian 1-2 hal, dia dengan yang lain, kamu dengan yang lain, nah kemudian kalian ketemu lagi. Nah, bisa seperti itu. Atau dulu hanya saling lihat-lihatan, tidak berani memprogres. Nah, sekarang lebih laju lagi tindakannya. Nah, kayak gitu, lebih laju lagi tindakannya. Nah, namun kamu itu kayak agak sedikit culas terhadap Pisces ini ya. Mari lihat. Dia yang baik sama kamu, dia yang lembut sama kamu, dia yang nice sama kamu, dia yang nunjukin energi feminim walaupun dia seorang pria di sini. Gitu ya. Feminim itu bukan cerita akan melambai apa ya, harus lembut, letoy-letoy, enggak kayak gitu feminim. Feminim itu lebih kayak ngeutamain perasaan, ngejaga perasaan gitu ya, nunjukin kelembutan, perhatian, care, peduli. Nah, yang model seperti itu, yang lebih sabar sama kamu, gitu ya, yang lebih nunjukin ketulusan sama kamu, yang kalau kamu gegeran dia bisa terima, gitu. Jadi di sini kalau kamu membara dia bisa menenangkan, dia mau adem. Nah, seperti itu ya. Jadi mencoba menjadi kekasih, itu jelas, mencoba menjadi kekasih. Walaupun kalau mari lihat kamu yang sedang melihat video ini kayaknya juga punya orang lain ya. Jadi ini cinta persegi-segi. Boleh jadi seperti itu. 6 of Pentacles ada di sana. Ada hubungan yang sama baik ya. Yang sedang kamu jalin juga. Tetapi yang jelasnya ketika kamu dengan Aries ini, kurang lebih kamu juga memiliki rasa yang sama di dalam diri ya. Maksudnya kayak gini. Ini bukanlah hanya hubungan hanya satu arah. Nah, seperti itu. Atau memang kamu kepingin diyakinkan banget. Karena secaranya kamu tuh kan ngerti. Bukan hanya kamu, orang dalam kehidupannya Aries ini. Kamu kan paham, makanya kamu ngeklik video cinta segitiganya Aries kan. Mungkin kamu juga harus diyakinkan dulu sama si Aries ini. Kamu harus dapat dulu garansi gitu. Kamu harus dapat dulu apa tuh? Garansi itu apa ya? Jaminan. Nah, kayak gitu ya. Jaminan bahwa dia tuh gak akan main-main sama kamu. Tetapi yang jelasnya daya tarik kamu itu kuat sekali ke Aries ini. Dan harusnya memang posisi di sini kamu agak tenang gitu ya. Apa yang kamu butuhkan, kamu harapkan itu bisa diberikan oleh Aries. Dan sepertinya akan dapat.
kayak gitu ya. Tapi yo jangan ngelunjak juga lah gitu ya. Atau ya terserah lah gitu. Kesian, soalnya ini kesian. Dia udah pakai hati nih. Kesian dia ya. Ya inilah sulitnya kalau cinta segitiga ya. Mau di kayak gimanain? Memang agak-agak sedikit dilema di sini gitu ya. Nah, tetapi tadi kamu tuh nggak akan sama. Kalian ini opposite, bertolak belakang, jauh cara tindakan kamu dengan cara tindakan Aries ini. Mungkin kamu akan terlalu cemburuan ke dia sehingga kamu dingin ke dia kayak gitu. Tapi kamu memang mencoba untuk berhati-hati, itu aja sih. Alasannya apa? Karena kamu mencoba berhati-hati. Kamu mencoba untuk ngerti dulu, kamu bisa nggak ini ya menghandle hubungan yang tidak biasa ini? Kamu ngerti apa ya? Kamu punya kuasa nggak ya? Kamu punya power nggak ya? Nah, itu yang menjadi alasan-alasan kamu berlaku demikian. Gitu. Tetapi mungkin kalau selama ini kamu adalah tipe orang yang keras gitu ya, tidak mudah kamu jatuh hati kepada seseorang, tapi kamu merasa untuk beberapa ini ya, tentu saja kamu merasa bahwa dia bisa gitu, dia bisa mengambil hatimu, dia bisa membuat kamu itu memberikan sesuatu untuk dia gitu. Padahal selama ini kamu tuh terkenal garang, terkenal apa gitu ya, bukan garang juga sih. Tapi kamu tuh yang kelihatan itu mandiri, kamu kelihatan tidak mudah didekati gitu kan, tidak mudah untuk diambil hatinya, tetapi Aries ini bisa. Nah, tapi Aries ini bisa. Dan kamu mau hubungan yang, kamu jangan lemah di sini. Kamu tidak mau itu, kamu tidak mau kamu kelihatan lemah banget. Dan disitulah nanti secara otomatis kamu tuh akan men-challenge dia. Dan bisa jadi ini kamu men-challenge-nya agak berlebihan. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Atau ini adalah cara-cara kamu untuk menghentikan cinta segitiga ini. Gitu. Jadi kamu tuh tajam ke dia gitu. Bisa-bisa. Kamu mau biar kamu tuh nggak terlalu terjebak di sini. Biar kamu yakin bahwa dengan kamu itu bukan mudah. Nah, bisa di sana. Bisa di sana ya. Gitu. Kalau dibilang ini hubungan suami istri, cenderung ini kayak energinya masih sebagai kekasih ya, cenderungnya seperti itu. Nah di sana, soalnya ada King of Pentacles dan posisinya reverse di sini. Nah gitu ya, jadi jangan harap dia bisa kamu kasih ketenangan. Ya apalagi kalau ternyata kamu adalah istrinya dari Aries ini, nggak akan kamu kasih dia ketenangan, akan kamu kuntit terus dia. Gitu kan, akan kamu kuntit terus. Kamu butuh di sini posisi yang tidak rentan. Nah itu ya, kalau kamu istri atau kamu suaminya dia, kamu nggak mau di posisi yang tidak jelas. Kamu juga bisa ambil kontrol di sini, bukan hanya ikut-ikut dari gayanya Aries ini aja. Nah kayak gitu ya. Kamu keras, tetapi kamu juga akan coba sekaligus manis. Gimana bilangnya ya? Memang karena ada beberapa yang ngarep banget. Sudah kayak ngerasa melekat juga kepada Aries ini. Ada. Udah kayak ngerasa nyaman lah gimana gitu. Bahwa dia bisa menaklukkan kamu. Bahwa dia bisa dengan kelembutannya dia tentu saja di sini ya. Dia tidak pakai kekerasan sama kamu. Dia sabar sama kamu gitu ya. Dan itu bikin kamu luluh. Tetapi walaupun begitu, kamu kalau nggak kamu terlalu keras di sini, kamu akan lakukan apapun untuk menjadi orang lain dalam kehidupan asmaranya Aries yang juga terhubung di sana gitu loh. Gitu ya.
Tidak mau melepaskan ada. Tidak mau melepaskan di sini ada. Ya. Jadi kalau kamu pacarnya dia ya, kamu ternyata pacarnya Aries ini, kamu adalah orang yang dijadikan sebagai selingkuhan Aries ini. Kalau Mari bilang kamu tidak main-main ya. Tindakan-tindakan kamu nanti di depan sana dengan Aries tidak akan main-main. Kadang-kadang bahkan tanpa pakai hati itu pun bisa kamu lakukan. Gitu. Oke, baik ya. Semoga kamu mampu memahami apa yang coba Mari sampaikan di sini dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.